wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faslun fi bayani ma yahrumu isti'maluhu minal awani wa ma yajuzu. Faslun, mulai ini itu suatu pasal fi bayani yang menjelaskan tentang ma yahrumu isti'maluhu, yang haram digunakan atau yang haram dipakai, minal awani daripada perkakas-perkakas rumah tangga atau bejana-bejana rumah tangga, wa ma yajuzu dan yang boleh dipakai. Jadi ada perkakas-perkakas rumah tangga kita, entah itu piring, gelas, sendok, garpu, panci dan sebagainya. Ada yang boleh kita pakai, ada yang haram. Wa bada bil awal faqala, dan memulai yang pertama faqala dengan berkatanya, wala yajuzu bi ghairi daruratin li rajulin aw imra'atin, dan tidak diperbolehkan fi ghairi daruratin, tanpa darurat, li rajulin buat orang laki-laki, aw imra'atin ataupun perempuan, isti'malu menggunakan atau memakai syai'un min awani, sesuatu daripada bejana-bejana atau perkakas-perkakas rumah tangga, az-zahabi wal fiddati, yang terbuat dari emas dan perak. Ya, jadi baik laki-laki maupun perempuan tidak diperkenankan menggunakan perkakas rumah tangga yang terbuat dari emas maupun perak. Apa contohnya? Gelas. Saking sultannya kita, gelasnya terbuat dari emas, piringnya dari emas, sendoknya dari emas, garpunya dari emas. Saking kaya, nggak boleh, haram. Gitu ya. Ulama berbeda pendapat itu haram, dosa besar atau dosa kecil, gitu ya. Ada yang bilang dosa besar, ada juga bilang dosa kecil. Seandainya orang-orang seperti ini nih sudah menikmati kemewahan dunia, seandainya dia nanti masuk surga, itu nggak pakai ini, karena perkakas rumah tangga terbuat dari emas itu adalah perkakasnya orang-orang surga. Jadi nanti orang surga semuanya makan, minum, semuanya perkakasnya dari emas terbuat. Jadi seandainya dia sudah menikmati di dunia, nanti di akhirat mungkin dia nggak pakai, makanya pakai daun pisang, gitu ya. Minumnya pakai batok kelapa. Orang-orang pakai emas, semuanya dia makan nggak, karena di dunia udah puas dia menikmati. Ya, hebat banget. La fi aklin wala fi syurbin, untuk makan maupun untuk minum, wala ghairihima, dan juga untuk selain keduanya. Wa kama yahrumu isti'malu ma dzukira yahrumu ittikhadhuhu min ghairi isti'malin bil asah. Sebagaimana diharamkan menggunakan perkakas rumah tangga dari emas dan perak, sebagaimana disebutkan, yahrumu ittikhadhuhu min ghairi isti'malin bil asah, juga diharamkan menyimpan min ghairi isti'malin, tanpa digunakan bil asahi, menurut kaul yang asah, menurut kaul yang paling benar. Ya, jadi menyimpan perkakas rumah tangga dari emas itu nggak boleh, dipakai aja nggak boleh, disimpan aja nggak boleh, apalagi dipakai. Gitu. Walaupun ada ulama yang mengatakan kalau disimpan mau boleh, ya. Jadi kita punya piring emas, kita simpan gitu, ya, kenang-kenangan. Mungkin kita pernah dulu ikut lomba dapat piring emas. Ya, kalau dia sudah satu nisab, lebih kurang 93, sekian gram, setiap tahunnya harus dikeluarin zakat 2,5%.
gitu ya, 93, sekian gram. Ada yang bilang 96, sekian gram. Itu kalau kita simpan, kita nggak pakai, itu kena zakatnya 2,5%. Setiap tahun harus dikeluarkan gitu. Kalau kurang dari 93 enggak. Emas saja kita punya emas nih, punya batangan di rumah. Emas batangan 1 kilo kita simpan di rumah. Ya kita nggak pakai kan. Itu setiap tahun harus dikeluarkan 2,5%. Ya. Misalkan emas 1 kilo itu berapa harganya? Diambil 2,5%, dikasih kepada orang-orang miskin di sekitar kita, supaya nggak kena. Diapain tuh mas? Pakai ya, jadi gantung di leher, pakai kemana-mana tuh. 1 kilo ya tadi sunduk aja gitu. Begal sama orang, kita bunuh begal, sak ya, kita doanya budaya gitu ya. Jadi nggak sembarangan kita punya emas, mentang-mentang kita punya emas bebas, enggak. 2,5% setiap tahun harus dikeluarkan. 1 kilo ya. Kalau cuma 2 gram, 5 gram, 10 gram nggak kena. Yang kena itu 93, sekian gram. So di rumah ada di emas nih, pura-pura aja dia. Mas Wandir. Kena tuh ya. Yahrumu aidon al-inahi al-matliyu bidahabin au fidotin, dan juga diharamkan bejana yang disepuh dengan emas atau perak, sepuhan ya. In hasala minat tilai syai'un bi'ardihi 'alan nar, apabila dari sepuhan itu ya bisa menghasilkan barang yang mengandung ekonomis ya, dengan cara dipanggang di atas api. Artinya kita punya besi, misalkan kita sepuh dari emas, kalau kita panggang di api, emasnya meleleh, itu bisa menghasilkan barang yang ekonomis, artinya bisa kita jual, itu juga haram, nggak boleh ya. Sendok kita sepuh dari emas ya, kan kayak emas tuh udah semua tuh, dalamnya mah besi gitu ya. Nah itu gak boleh. Kalau hasil dari sepuhan itu gitu dibakar meleleh, itu bisa menghasilkan uang. Kalau dijual bisa menghasilkan uang, itu gak boleh gitu. Tapi kalau sepuh-sepuhan yang di pinggir jalan mah itu masuk sepuhan, mas-masan ya, itu mah mas-masan, bukan emas beneran, bukan sepuhan emas gitu ya. Ini yang bisa menghasilkan gitu ya. Kalau sepuhan begini mah dibakar juga kagak ada hasilnya, cuman sepuhan biasa gitu. Wa yajuzu isti'malu ina'i ghairihima, dan diperbolehkan menggunakan bejana selain terbuat dari emas dan perak ya, ay ghairi dhahabi wal fiddah, dari emas dan perak, minal awani, daripada perkakas rumah tangga, an-nafisati, yang indah-indah, yang bagus-bagus, kaina yakut, seperti perkakas rumah tangga yang terbuat dari permata, dari yakut, dari apa lagi tuh, batu-batu alam yang mahal-mahal ya, dari jamrud, dari rubi dan sebagainya, itu boleh justru. Kalau emas perak mah nggak boleh. Sendok kita sepuh dari emas ya, kan kayak emas tuh udah semua tuh, dalamnya mah besi gitu ya. Nah itu gak boleh. Kalau hasil dari sepuhan itu gitu dibakar meleleh, itu bisa menghasilkan uang. Kalau dijual bisa menghasilkan uang, itu gak boleh gitu. Tapi kalau sepuh-sepuhan yang di pinggir jalan mah itu masuk sepuhan, mas-masan ya, itu mah mas-masan, bukan emas beneran, bukan sepuhan emas gitu ya. Ini yang bisa menghasilkan gitu ya. Kalau sepuhan begini mah dibakar juga kagak ada hasilnya, cuman sepuhan biasa gitu.
Wa yajuzu isti'malu ina'i ghairihima, dan diperbolehkan menggunakan bejana selain terbuat dari emas dan perak, ya, ay ghairi dhahabi wal fiddah, dari emas dan perak, minal awani, daripada perkakas-perkakas rumah tangga, an-nafisati, yang indah-indah, yang bagus-bagus, kaina yakut, seperti perkakas rumah tangga yang terbuat dari permata, dari yakut, dari apa lagi tuh, batu-batu alam yang mahal-mahal, ya, dari jamrud, dari rubi dan sebagainya, itu boleh justru. Kalau emas perak mah nggak boleh, gitu ya. Kita punya piringnya dari batu sapir kan mahal banget ya, miliaran kan, kayak asli mah batu sapir. Kita karena kita dapat gede, kita bikin piring, itu boleh, walaupun harganya lebih mahal daripada emas. Iya kan, batu-batu lebih mahal dari emas harganya, apalagi kemarin zamannya batu akik, batu cincin, batu mesti miliaran. Coba aja sekarang harganya blok, ya, lebih tinggi daripada emas. Kita boleh pakai batu akik yang harganya melebihi emas, tapi emas justru gak boleh, gitu ya. Jadi anak laki-laki boleh pakai emas kalau darurat, seperti gigi emas boleh. Sayyidina Utsman pakai gigi emas karena benar rontok. Terus ada sahabat yang hidungnya ditabas pedang dalam perang melawan kafir Quraisy, ditutup pakai besi, bukan tambah bagus, tambah busuk. Kata Nabi, tutup dengan emas, ditutup dengan emas baru datang, karena emas kan murni, ya, dia bisa menjaga itu hidungnya yang busuk. Tapi kalau besi kan kagak, gitu. Jadi boleh itu keadaan tertentu, kalau ini nggak boleh, kalau biasa, ya. Wa yahrumul inna'al mudabbabu bidabbatin fiddatin, dan tidak boleh menambal perkakas rumah tangga dengan perak, ya, dengan tambalan dari perak, kawirotin urban bizinatin, ya, yang besar menurut kebiasaan manusia, lizinatin, untuk hiasan, ya. Jadi ditambal dengan emas atau perak yang besar, tapi, ya, perkakas rumah tangga kita, panci bocor, kita tambal dengan perak gede, bocor gede, tambal dengan perak, kagak boleh. Fa'in kanat kabiratan dihajatin jaza mal karohan, tapi kalau memang itu besarnya untuk keperluan gitu, ada hajat, jaza boleh, mahal karoha, tapi makruh. Boleh tapi makruh kalau memang ada hajat, ya, itu diperlukan. Kalau nggak ditambal pakai perak nggak bisa, harus perak, ya, itu lain dari urusan, ya, karena ada hajat. Au shogiratin urban, atau sedikit, ya, atau kecil urban menurut uruf kebiasaan, lizinatin, untuk dihias, kurihan, hukumnya makruh. Au lihajatin, atau untuk hajat, fala tukrahu, maka tidak dimakruhkan. Makruh artinya kurang disukai, ya, dibenci. Amma dabtu zahabi, adapun menambal dengan emas, fatahrumu mutlaqan, maka haram secara mutlak. Kalau perak masih diperbolehkan kalau udah hajat, gitu ya. Tapi kalau emas nggak boleh secara mutlak, ya. Kama sahahun Nawawi, sebagaimana disahkan oleh Imam Nawawi ad-Dimashqi, ya. Jadi nggak boleh tuh tambalan dari emas. Kalau perak masih boleh kalau ada hajat. Kalau dikit masih boleh, ada hajat, yang nggak makruh. Kalau besar ditambal, ya, kalau ada hajat makruh. Tapi kalau sedikit ada hajat nggak makruh, boleh, ya. Habis itu tentang bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak yang nggak boleh kita pakai, ya. Kalau di rumah ada, tolong dah dijual aja, ya. Ada di rumah orang jual. itu buat baju.
Borok emas berasik aja. Kita jangan bangga punya emas 1 kilo di rumah ya. Ribetnya apa? Karena setiap tahun harus kita keluarkan zakatnya dari emas. Kita jual-jual lu apa dong? Gitu kan? Masih gini kita potong, jelek banget. Ya, jadi orang yang punya emas 1 nisab, kemudian sudah haul 1 tahun disimpan, maka dia harus mengeluarkan zakatnya 2,5%. Diam-diam itu gak ada yang tahu. Emang Allah pakai dibohongin? Emang siapa? Ya, kalau kita bisa dibohongin Allah maka gak bisa dibohongin kan? Nah, jadi walaupun itu gak bisa diam-diam, Allah ini hukum agama gak bisa buat main-main. Ya, keluarin dah zakatnya sono, jadi simpen aja. Borok emas. Bagi-bagi teman-teman. Nah, Berasik kagak ada. Borok emas berasik kagak ada. Pasang gigi palsu ya. Ntar dulu. ada emas yang gak bisa dijual sono. Berat banget ini emas. Mas Mul. Ini depannya PO kalau dijawab. Perusahaan otobus. Faslun fi istimali alat siwak. Faslun tentang menggunakan alat-alat siwak. Siwak itu adalah kayu yang terbuat dari pohon arok. Siwak itu ya, kayu itu luar biasa. Luar biasa itu hanya sebatang kayu, tapi manfaatnya luar biasa untuk gosok. Walaupun sekarang ada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut. Walaupun sekarang banyak odol dengan berbagai macam merek, tapi gak bisa menggantikan siwak. Karena odol itu rata-rata semuanya menggunakan deterjen. Rata-rata. Ada yang nggak pakai deterjen, enzim apa? Semuanya pakai deterjen untuk memutihkan gigi. Gitu. Memang kan habis ini kita ke kubur kita buang kan? Gak semuanya pasti kebuang, pasti sedikit mah ada yang masuk gitu ya. Deterjen berbahaya banget kan? Jadi gimana itu susah mencari siwak itu susah sekarang. Betulnya banyak sih yang jual-jual 10.000 1 batang. Kalau yang udah agak tua itu lebih murah. Kalau yang agak lembut agak mahal dikit. Jadi tutup, dirapetin, dibungkus gitu. Ya ada sekarang odol namanya sasa. Ya itu dari siwak, campuran siwak dan yang lainnya. Kalau saya pakai odolnya itu namanya sasa. Ya. Dulu ada odol namanya siwak. Ya. Namanya odol namanya siwak, tapi langsung tenggelam. Sadis tuh. Perdagangan sadis benar-benar luar biasa. Ngeri kan? Kalau kita punya perusahaan modalnya cuma 2 miliar atau 10 miliar malah langsung telam kita. Dulu ada perusahaan rokok, pintar banget ya. Ini rokok laku banget, dimana-mana dibeli. Kemudian itu rokok diborong sama perusahaan yang lain, itu perusahaan saingan rokok. Diborong itu semua. Di sana ada rokok itu diborong, di sana ada rokok itu diborong, semua diborong. Perusahaan yang rokok kan girang kan ya. Wih, hebat di pasaran. Rokok dia laku, padahal itu strategi kecil pesaingnya. Jadi begitu diborong semua, disimpan di gudang. Beberapa tahun kemudian disebar ke masyarakat, dijual, bangkrut. Jadi habis dibeli itu rokok diborong di mana-mana, kemudian disimpan nama pesaingnya dari rokok yang lain. Setelah beberapa tahun itu rokok disebar lagi ke masyarakat. Ya kagak enak kalau udah rokok begitu. Akhirnya orang berpindah dari rokok itu ke rokok yang lain. Itu persaingan kecil. Nah, semuanya pasti ada dalam persaingan. Ya, ngeri juga itu. Jadi kalau punya modal sedikit kita bersaing sama pemodal besar langsung telat. Itu siwak begitu tuh, mungkin modalnya kecil kali, nggak ada lagi, karena memang
pembuatannya saya udah tahu tuh di iklan kan ada tuh. Jadi siwak dihancurin terus itu jadi odol, cakep memang bagus, tapi langsung tenggelam kalah sama Pepsodent, Citadent dan sebagainya. Ya, bahaya. Wahwa min sunanil wudu, siwak itu termasuk sunnahnya wudu. Ya, jadi sebelum berwudu disunahkan siwak. Habis siwak baru wudu. Sholat juga sebelum sholat, sebelum takbir sunahkan siwak baru takbir. Beda orang yang sholat dengan menggunakan siwak dengan yang tidak, 70 derajat bedanya. Yang sholat pakai siwak 70 pahalanya, yang nggak pakai siwak enggak ada apa. Itu hebatnya siwak, padahal kayu. Nah, yutlakus siwaku aidon ala mustaqu min araf, diucapkan kata-kata siwak pula itu, yaitu yang digunakan atau yang bersiwak itu bihi min araf, dari pohon araf. Jadi siwak itu adalah sesuatu batang dari pohon araf yang ada di sono. Bisa nggak selain siwak di sini? Sebetulnya bisa benda-benda yang kesat gitu ya. Buat ini dulu waktu zaman saya kecil apa ya dia buat ini ya, batu bata apa ya, iya dihalusin batanya itu, dihalusin baru buat gigi. Saking anaknya dulu mah kadang punya beli, agak sakit beli. Batamu habis ya. Kalau daki pakai batu, itu mandi pakai batu. Itu zaman masih kecil dulu. Itu boleh dipakai, tapi tetap beda dengan siwak asli, gitu ya. Tapi itu tetap boleh. Wanahui dan yang seumpamanya. Wasiwako mustahabatun fi kulli hal. Menggunakan siwak itu disunahkan dari tiap-tiap waktu. Wala yakrahu tanzihan, dan tidak dimakruhkan tanzih. Illa ba'da zawal, kecuali setelah tergelincirnya matahari, lis-shaimi, buat orang yang berpuasa. Fardhon au naflan, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Jadi orang yang sedang puasa katanya nggak boleh pakai siwak di siang hari, makruh. Ya, ini pendapat ulama yang pertama. Memang sebaiknya mah kalau orang puasa nggak usah bersiwak dulu. Kalau pagi apa sore boleh, kalau siang katanya makruh. Kalau bisa mah nggak usah. Kenapa? Karena bau mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah lebih wangi dari minyak wangi misik kasturi ya. Yang paling wangi, minyak wangi yang paling wangi itu di hadapan Allah, tapi di hadapan kita tetap bagus. Tapi di hadapan Allah bagus ya, languat tuh. Jadi nggak usah. Udah ngomong begini banget kita nangkepin ngomong. Miring aja ya. Miring be ya, miring. Iya. Watazulul karohatu, dan hilang kemakruhannya itu bi ghurubi syamsi, dengan terbenamnya matahari. Waqtaron Nawawi, dan memilih Imam Nawawi adamal karohati mutlakon, tidak ada kemakruhan skala mutlak ya. Jadi Imam Nawawi katanya bolehin, silakan pagi, siang, sore ya pakai itu siwak, karena siwak itu manfaatnya luar biasa. Dia makan nggak pakai air. Kalau odol mau pakai air, ya siang-siang di usia panas-panas poro-poro gitu deh. Sisanya dimasukin ke dalam. Tuan dikit nggak ketahuan. Dia itu masih kecil. Sekarang sama baik. Kagak ada yang lihat kali ya. Kagak ada yang lihat ini biarnya. Ya, makanya kan puasa itu beda dengan ibadah yang lain ya. Kalau ibadah yang lain bisa diambil pahalanya, kalau ibadah puasa nggak bisa diambil nanti di akhirat. Karena puasa itu adalah ibadah sir, ibadah rahasia, yang tidak ada yang tahu kecuali kita sama Allah. Itu kita puasa atau tidak puasa, cuma kita yang tahu sama Allah. Orang lain itu sebohongin gitu.
Makanya pahala puasa nggak bisa diambil, nggak bisa diganggu gugat. Itu hebatnya pahala puasa. Ya, makanya sayang kalau kita nggak Puasa. Pahala sholat bisa diambil, pahala haji bisa diambil, pahala zakat bisa diambil, pahala yang semua kebaikan ibadah kita bisa diambil. Nanti kan di akhirat ada istilah orang muflis. Muflis itu orang yang bangkrut amal. Karena dulu dia suka zolimin orang, suka bully orang, gantian sono diambil pahalanya. Suka ngutang itu diambil pahalanya, kagak kebayar di dunia, nggak dibayar. Maka kalau ngutang mah jangan diam-diam, harus kasih tahu. Jadi kita ngutang jangan diam-diam, bilangin orang lain supaya nanti kalau dia meninggal ada yang bayarin. Nah udah ngutang diam-diam, dan dia mati ada yang tahu, ribet urusan. Amal kita nanti yang diambil, sayang. Jadi kalau minjem, ngomong-ngomong sama lain ya, kalau bisa disiarin. Kalau mau jangan minjem. Lah iya perlu itu mah, ngeri kan? Sehebat apapun amal ibadah kita, walaupun kita mati fisabilillah perang melawan orang kafir, belum bisa masuk surga kalau punya utang. Ada sahabat yang begitu mau masuk surga ditahan sama malaikat. Ingat ya, orang yang mati fisabilillah udah masuk duluan ke dalam surga. Kalau yang lain belum, masih ditahan. Ya. Jadi orang yang mati fisabilillah itu semuanya udah masuk ke dalam surga, tapi belum bisa menikmati surga karena masih ada di tembolok burung surga. Nah kalau masih punya utang nggak bisa, ditahan. Lah kalau dulu mah dikasih tahu malaikat ke Nabi Muhammad, ya Rasul, ada sahabatku nggak bisa yang masuk surga karena punya utang. Lalu kita siapa yang mau ngasih tahu? Udah diem-diem. Ya. Lagi kalau punya utang, kalau ditagih jangan galak-galak. Ya memang kita punya utang ya kita terima dah konsekuensinya, ditagih terus. Kalau nggak mau ya jangan minjem gitu kan. Bahwa asiwaku fi salah satu mawadin asyadu istihbaban, dan siwak itu sangat disunahkan pada 3 tempat. Min ghairiha, dari selainnya. Ahaduha, yang pertama, inda taghayyuril fami, pada waktu berubah mulut kita. Jadi mulut kita berubah karena bau, itu kita disunahkan untuk siwak. Min azmin, karena azab. Azab itu kila dan dikatakan huwa sukutun tawilun, diam yang lama. Jadi dia nggak ngomong-ngomong, diem aja dari pagi sampai sore. Itu mulutnya pasti bau. Jangan ngomong, ya. Wakilah tarkul akli, yang ada juga yang mengatakan azam itu adalah meninggalkan makan. Seperti kita puasa nih, kita kan meninggalkan makan. Jadi nggak ada yang kita makan dalam mulut kita, maka mulut kita akan berubah jadi bau. Betul. Ya. Nah kalau mulut kita bau, kita disunahkan untuk siwak. Wa inna maqala, dan itu dikatakan pula, wa ghairihi, dan selainnya, liyashmala taghayyurul fami bi ghairi azmin, bisa juga meliputi atau termasuk yang berubah mulut, bau mulut itu selain azab, kakli dirihin, seperti memakan yang mempunyai bau, karihin min thawmin wa basolin wa gharihima, seperti memakan bawang merah atau bawang putih yang punya bau dan selainnya. Makanya di surga ditahan sama malaikat. Ingat ya, orang yang mati fisabilillah udah masuk duluan ke dalam surga. Kalau yang lain belum, masih ditahan. Ya, jadi orang yang mati fisabilillah itu semuanya udah masuk ke dalam surga, tapi belum bisa menikmati surga karena masih ada di tembolok burung surga. Nah kalau masih punya utang nggak bisa, ditahan. Lah kalau dulu mah dikasih tahu malaikat ke Nabi Muhammad, ya Rasul, ada sahabatku nggak bisa yang masuk surga karena punya utang. Lalu kita siapa yang mau ngasih tahu? Udah diem-diem. Ya. Lagi kalau punya utang, kalau ditagih jangan galak-galak.
Ya memang kita punya utang ya kita terima dah konsekuensinya. Kita terus. Kalau nggak mau ya jangan minjem gitu kan. Wa huwa siwaku fi salah satu mawadin asyadu istihbaban. Dan siwak itu sangat disunahkan pada 3 tempat. Min ghairiha, dari selainnya. Ahaduha, yang pertama, inda taghayyuril fami, pada waktu berubah mulut kita. Jadi mulut kita berubah karena bau, itu kita disunahkan untuk bersiwak. Min azmin, karena azab. Azab itu kila dikatakan huwa sukutun tawilun, diam yang lama. Jadi dia nggak ngomong-ngomong, diem dulu dari pagi sampai sore. Itu mulutnya pasti bau. Jangan ngomong, ya. Wakila tarkul akli, yang ada juga yang mengatakan azam itu adalah meninggalkan makan. Seperti kita puasa nih, kita kan meninggalkan makan. Jadi nggak ada yang kita makan dalam mulut kita, maka mulut kita akan berubah jadi bau. Betul. Ya. Nah, kalau mulut kita bau, kita disunahkan untuk siwak. Wa inna ma qala, dan itu dikatakan pula wa ghairihi, dan selainnya, liyashmala taghayyurul fami bi ghairi azmin, bisa juga meliputi atau termasuk yang berubah mulut, bau mulut itu selain azab, kakli dirihin, seperti memakan yang mempunyai bau, karihin min saumin wa basolin wa karihima, seperti memakan bawang merah atau bawang putih yang punya bau dan selainnya. Makan jengkol, makan petai kan bau banget tuh. Yang kita disunahkan untuk siwak. Saya pernah coba makan jengkol, habis kencing bau banget kan dia. Kencingnya ya. Makan minum kopi luwak, gitu kencing, baunya bau kopi luwak kencing kita. Jadi kalau supaya gak bau tuh kencing kita habis makan jengkol, minum kopi luwak. Ya, nanti begitu kita kencing, baunya bau kopi luwak, gitu. Atau kalau pengen habis makan jengkol, ngilangin bau jengkol, ya makan pete. Baunya pete. Bau pete. Ya, jadi jengkol, bawang merah, bawang putih, pete, pokoknya yang bau-bau dah. Ya, kita habis itu disunahkan untuk bersiwak. Wasani, yang kedua, indal qiyam ayat istayqadhi, yaitu pada waktu bangun tidur, minan naum. Jadi pas bangun tidur kita disunahkan siwak. Nah, jangan ngomong dulu sama orang kalau habis bangun tidur ya. Siwak dulu. Bau banget habis bau naga katanya. Lagi ngiler, betul. Wasal itu yang ketiga, indal qiyami ila sholat, pada waktu mau melaksanakan sholat fardon atau naflan, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Wa yata'akkadu aidan fi ghairi salasati, dan dikuatkan pula, ya, dianjurkan banget gitu ya, fi ghairi salasati, selain 3 itu, al-mazkurati, yang disebutkan, mimma huwa mazkurun fil mutawwalati, yang akan disebutkan di dalam kitab-kitab yang panjang lebar, seperti qiraatil Quran, seperti kita membaca Quran tuh, dari sebelum baca Quran siwak dulu tuh bagus. Nah, kita kan mau menghadapi Al-Quran, rokok Siwaknya ngerokok jadi buat rokok, salah itu, bau rokok. Silahkan ngerokok kalau di sini. Siwak tuh. Lu berbaca habis ngerokok ya, enak baunya. Silo lihat. Wah. Wah, ketahuan dulu. Apalagi Ustadz Rahmat tadi. Itu disunahkannya itu kalau baca Quran siwak. Bentar kalau selesai. Karena yang kita hadapi itu kan Al-Quran, kalam Allah mulia. Masa rokok. Rokok ini masih ada perdebatan ya, perbedaan ulama. Ada yang bilang haram, ada yang bilang makruh, ada yang bilang boleh. Ya kalau dulu kita tuh paling sambil hadami rokok beliau. Karena kadang-kadang kalau ada permasalahan-permasalahan yang bikin pusing, rokok.
Itu datang tuh inspirasi ilham. Oh begini merokok. Dokter-dokter yang melarang beliau merokok tewas semua. Makanya kalau dokter yang berani yang tahu nih nggak berani melarang beliau berhenti ngerokok. Cuma dokter-dokter yang pernah mereksa beliau, yang suruh dokter itu untuk beliau berhenti ngerokok, jangan gitu, berhenti ngerokok, jangan rokok lagi. Semuanya pada mati dulu. Jadi dokter yang tahu nggak berani itu loh. Tapi ada juga yang bilang haram, karena rokok itu kan dari tembakau kencing setan asalnya. Ya itu terserah yang mau merokok silakan. MPA mah ngikutin ustadznya aja kan, ustadznya ngerokok soalnya. Iya memang haram, merokok haram, tapi dari pakai. Kalau orang yang suka merokok bodo amat, tetap dia merokok. Padahal fatwa orang-orang Muhammadiyah haram merokok, tapi mereka merokoknya diam-diam, nggak ketahuan sama fatwa. Kalau NU masih belum, silakan. Ada yang bilang makruh, malah ada yang bilang boleh, silakan. Lihat-lihat tempat juga ya kalau merokok. Wa isfirarul asnan, kuning gigi kita. Karena terbanyak jigong gitu ya, sangat disunahkan untuk siwak, banyakkan jigong. Wa isanu ayyanuya bisiwaki as-sunnah, dan disunahkan niat bersiwak karena mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yastaka biyaminihi, dan hendaklah bersiwak itu dengan tangan kanan, gitu ya. Wa bada'a bil janibil aiman, dan dimulai dari mulut bagian kanan, min famihi, dari mulutnya. Jadi bagian kanan atas itu. Ya, kalau kiri ke bawah. Namanya lahir pada dalam. Gitu. Coba ya kalau kagak percaya, itu kuman-kuman kalau kena itu mati mudah semuanya. Gigi jadi yang bau mulut nih, yang mulutnya bau, pakai siwak dah. Itu udah berkali-kali berbagai macam odol dipakai, nggak mempan gitu. Pakai siwak aja lama-lama hilang bau itu. Kalau pakai siwak naruhnya jangan sembarangan ya. Taruh yang bener. Bab kalau yang bener pada hilang. Bener. Temen saya begitu mulu tuh. Wih, gua kalau siwak sembarangan tuh hilang mulu siwak tuh. Bukan emang iya benar katanya, karena setan itu paling benci sama siwak. Ya berarti dibuang setan kali. Pasti hilang mulu dah. Makanya siwak itu pak taruhnya yang bener, jangan sembarangan. Kalau kita lempar aja tuh di meja gitu, asli hilang. Kenapa? Setan paling benci sama yang namanya siwak. Mungkin jangan setan setan siwak ya. Makanya beli dari siwak dah. Saya diambil si ompong waktu itu, ya, bisa dibagi dua tuh ya, bisa dibagi dua, dipecah supaya halus. Wa ayyamurra ala safi khalqihi, dan digerak-gerakan pada atas tenggorokan, di atas tenggorokan juga ya. Imraran latifan, dengan gerakan yang halus pelan-pelan. Ala korosihi, dari pinggir gigi geraham ya, gigi geraham depannya gitu. Dari atas bawah gitu. Kalau kayak gini megangnya begini ya, gigi geraham. Kalau gigi susu ini gigi apa? Taring. Bukan taring. Oh iya taring ya, depan taring ya. Kalau geraham batunya ya. Karena sering kita pakai batunya makanan itu paling banyak kuman-kuman di situ. Makanya agak lama dikit situ tuh, supaya kuman-kuman pada hilang. Terutama yang pada mau pengen cepat bisa nih ya, ngaji belajar siwak, karena siwak bisa mencerdaskan otak juga, pikiran. Luar biasa. Dalam hadis dijelaskan nih ya, saya catat sedikit. Siwak itu bisa membersihkan mulut. Yang pertama ada 10.
khasiat yang diriwayatkan yang dicerita yang tertera dalam hadis. Yang pertama, membersihkan mulut bisa membuat Allah ridho. Allah ridho, kebalikannya setan marah, kesel setan kalau kita pakai siwak. Tapi Allah ridho. Kemudian dicintai Allah dan malaikat hafadzah, dan juga ada malaikat penjaga pencatat amal kita. Jadi penjaga pencatat amal kita kanan kiri itu kan, itu kalau kita pakai siwak langsung dicatat kebaikan. Gitu ya, luar biasa. Padahal kita gak boleh apa-apa, cuma gosok gigi pakai siwak, dicatat kebaikan. Itu siwak dulu. Kemudian menguatkan gusi, gigi jadi kuat. Kemudian menghilangkan lendir atau reak. Yang sering punya reak tuh lendir, sering-sering pakai siwak hilang. Menyegarkan nafas, membersihkan cairan-cairan yang tidak berguna, atau dengan kata lain, ini siwak bisa mencegah penyakit komplikasi yang punya penyakit komplikasi itu pakai siwak, insya Allah bebas dari penyakit komplikasi. Berbagai macam penyakit ada dalam perut kita. Ya, membersihkan, menguatkan pandangan mata nih yang sering sakit mata atau yang kabut-kabut, katanya pakai siwak terus, insya Allah obatnya itu siwak. Ucup ya, ada daya ucup ya, matanya ternyata bagus tuh. Ada pakai ada pakai depan guru ya. Kata saya, jadi mata anak-anak, mata min, harusnya kan usia saya mah udah plus ya, tapi saya min, kemarin periksa lagi tuh min 1,5, min 1,5. Coba dah kalau bawa penyakit yang susah diobatin tuh mata, sering-sering baca Quran, karena Quran juga bisa menguatkan retina mata. Itu hebatnya Quran tuh. Itu yang meneliti bukan orang kita loh, orang Kristen, tapi profesor doktor. Gara-gara meneliti Al-Quran yang bisa menguatkan retina mata, dia masuk Islam. Hasil penelitian itu, orang yang suka baca Quran sama yang jarang, ternyata orang yang suka baca Quran pandangan matanya lebih jelas. Makanya sering-sering baca Quran, jangan buat ngaji doang, pas ngaji doang baca Quran ya, pas ngaji doang baca Quran, di rumah mah kagak, terus senang baca HP ya. Iqra gimana Pak Ustadz? Iqra sama, Iqra kan dari penggalan Al-Quran juga, baca aja di rumah. Kan Iqra kan huruf-hurufnya huruf hijaiyah Al-Quran, huruf Al-Quran kan. Iya, baca tuh terus. Membaca Al-Quran dengan melihat itu pahalanya lebih besar daripada tidak melihat. Seperti kita tahlilan baca Yasin kan, pahalanya lebih banyak yang melihat ketimbang yang tidak melihat baca Yasin. Dari double. Pertama dia melihat Al-Quran, yang kedua dia baca Al-Quran. Kalau yang nggak megang Al-Quran cuman dapat pahala baca, tapi pahala melihat dia nggak dapat. Karena beda baca kitab-kitab yang lain dengan baca Quran. Kalau Quran melihatnya aja udah pahala, apalagi baca tiap hari, apalagi di bulan puasa nih harus khatam ya, harus khatam 1 kali khatam minimal tuh paling sedikit. Ada yang udah khatam? Udah Ustaz, alhamdulillah. Alhamdulillah belum. Udah kemarin sekali makan ayam tadi. Oh iya, itu berapa ayam? Sudah sendiri, yang sendiri. Bukan. Insya Allah dikit lagi. Jemaah, gitu ya. Kemudian terakhir menghilangkan bau busuk yang ada pada mulut kita. Pokoknya yang mulutnya bau mulut itu ya, sering-sering siwak, insya Allah akan terobati ya. Mas sekalian, itu sedikit yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Sebelum tutup kita tanya.